warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Izinkan saya Tarmadan dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. PT Sritex dikenal dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk adalah perusahaan tekstil, pembuatan garmen, seragam, dan pakaian jadi. Kepalitan PT Sritex telah menjadi perhatian di dunia usaha dan hukum di Indonesia setelah perusahaan tekstil raksasa tersebut secara resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada akhir 2024. Dalam dunia bisnis dan perekonomian modern, keberlangsungan suatu perusahaan tidak selalu berjalan mulus. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan seringkali menjadi pemicu terjadinya kepailitan. Kepailitan merupakan kondisi di mana seorang debitur atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Tujuannya adalah untuk penegakan keadilan, menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Untuk hukum kepailitan itu terkait dengan peraturan hukum yang mengatur proses penetapan pailit terhadap debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan. Undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi kreditur dalam memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan utang yang tidak dapat dibayar. Keputusan pailit pada kasus Sritex ini menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia dapat berlaku tegas dalam menjaga kepentingan hukum bagi kreditur, sekaligus menjadi refleksi tentang bagaimana hukum bisnis dan perlindungan tenaga kerja seharusnya diterapkan. Sumber hukum kepailitan itu berasal dari Undang-Undang Nasional Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Hukum Kepailitan yang tertuang dalam nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit. Yang kedua, tata cara permohonan kepailitan. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan kepailitan. Yang keempat, penyelesaian kewajiban oleh kurator. Yang kelima, tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitur. Dan yang keenam, tata cara pelaporan kepada pengadilan. Akar masalah kepailitan PT Sritex. Itu yang pertama, itu dimulai awal kejatuhan Sritex terjadi pada tahun 2021 silam. Saat Sritex tidak mampu membayar tagihan utang sindikasi perbankan senilai 350 juta US dollar, cukup besar. Saat itu Sritex mengatakan utang tersebut bakal diajukan untuk direstrukturisasi. Namun pada Mei 2021, PT Sritex pun resmi menyatakan PKPU dengan nilai tagihan kurang lebih senilai 12,9 T dari Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor 12 tahun 2021. Permohonan ini diajukan oleh CV Prima Karya. Apa menjadi upaya hukum oleh PT Sritex? Berselang 7 bulan kemudian atau di Januari 2022, rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Sritex diterima oleh kreditur dan disahkan dalam putusan homologasi. Namun setelah 2 tahun berlalu, putusan homologasi tersebut dimohonkan pembatalan karena
PT Sritex tidak mampu memenuhi perjanjian perdamaian yang sudah disepakati secara bersama-sama. Akar masalah kedua yang dilakukan oleh Sritex itu adanya pembatalan homologasi dan putusan kasasi. Karena perusahaan Sritex dinilai tidak mampu memenuhi perjanjian perdamaian, permohonan pembatalan homologasi diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang oleh salah satu kreditur Sritex yang menyebabkan Sritex jatuh dalam pilot. Dalam putusan, majelis hakim dan masing-masing anggota hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon pembatalan perdamaian untuk seluruhnya. Menyatakan para termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan nomor 12 tahun 2021 oleh Pengadilan Niaga Semarang tanggal 25 Januari 2022 antara para termohon dengan kreditor-kreditornya. Kemudian menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk dan anak perusahaan pilot dalam segala akibat hukumnya. Kemudian, apalagi yang menjadi upaya hukum oleh Sritex? Tak lama setelah pembatalan homologasi, Sritex berupaya menyelamatkan usahanya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kasasi tersebut ditolak oleh MA. Seperti itu amar putusannya. Kemudian, Sritex melakukan upaya hukum ketiga, yaitu pengajuan peninjauan kembali (OPK). Pasca putusan kasasi tersebut, Sritex mengambil upaya hukum lanjutan, yaitu mengajukan peninjauan kembali dengan hasilnya adalah sebagai berikut, di mana hasilnya adalah penolakan. Artinya, sampai saat ini Sritex masih dalam status pilot sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah keputusan pilot atas PT Sritex ini menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dan berlaku tegas dalam menjaga kepentingan hukum bagi kreditur, sekaligus menjadi refleksi tentang bagaimana hukum bisnis dan perlindungan tenaga kerja seharusnya ditegakkan dan diterapkan di Indonesia.